2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam budaya. Kami dari kelompok 9 dan 10 kelas A Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman. Baik teman-teman, di sini kami berada di salah satu masjid bersejarah di daerah Banyumas, yaitu Masjid Sakatunggal yang berada di Desa Cikakak, Banyumas, Jawa Tengah, yang masih dilestarikan hingga sekarang. Oke, dalam video ini kami akan mengajak kalian mengenal lebih dekat sejarah, budaya, nilai-nilai yang ada di Masjid Sakatunggal. Kami juga akan mewawancarai dari salah satu guru kuncinya nih. Untuk mengetahui pandangan mereka tentang masjid ini, yuk ikutin terus perjalanan kami dan saksikan keseruannya teman-teman. Baik Bapak, izin kami dari kelompok 9 dan 10 Fakultas Ilmu Budaya Jurusan Pendidikan Bahasa Jepang Universitas Jenderal Sudirman, izin bertanya kepada Bapak, apakah diizinkan? Silakan. Bagaimana asal mula Masjid Sakatunggal dibangun dan mengapa dinamai Masjid Sakatunggal? Dan yang mempunyai juga betul kapan didirikannya kurang paham, kurang tahu. Cuman dalam cerita yang ada dari orang tua leluhur yang ada mengatakan bahwa ini ada dikatakan di sebelum masa Demak itu. Cuman permasalahannya ketika sebelum Demak yang dimaksud itu kapan penentuan waktunya, tanggal, bulan, tahunnya kurang paham, kurang tahu. Dari informasi yang kami dapat, terdapat Islam Aboge. Apa Islam Aboge itu? Apakah di sini yang dinamakan Islam Aboge? Secara konsep bukan Islam Aboge, Islam dan Islam, cuman punya keciri khasan. Aboge itu adalah perhitungan hijriah daripada Islam di sini, yang di situ karena menyangkut situasi keadaan waktu zaman dahulu belum adanya informatika yang kayak sekarang katakanlah radio, TV, HP dan dunia media elektronik ataupun sosial tadi yang bermasalah. Situlah dulu diadakan konsep perhitungan yang di situ tidak bergantung pada dunia saat ini sekarang ini. Nah disitulah dinamakan hitungan tadi, hijriah tadi dinamakan Aboge. Singkatan sebenarnya. Sekarang apa Pak? Alif Rebowage, tahunnya Alif, 1 Muharramnya ini ayat 1 dari Rebowage, namanya Aboge, suatu perhitungan awal. Disitulah Rebowage tadi sebagai konsep di mana 1 Muharram di tahun Alif awal itu satu dari Rebowage kayak gitu. Ada 8 tahapan satu rindu, nanti 8 tahun berjalan kembali ke awal lagi kayak gitu. Cara menghitungnya kayak gitu, dan dapat menentukan dan siapapun tanpa harus berpikir karena zaman dahulu belum adanya informasi ataupun elektronika yang berkembang tadi. Disitulah menjadi panduan pribadi tanpa harus kebingungan menunggu dan menunggu, tidak ada. Intinya dengan pemahaman hari yang ada, tahun yang ada, dapat menentukan di setiap dimana ada acara kegiatan peringatan hari besar agama. Contoh 1 Muharram, 1 Syawal, mungkin itu aja itu dikatakan mampu menjalankan tanpa harus kebingungan kayak gitu kan. Masjid Sakatunggal didirikan pada tahun 1288 Masehi oleh Kiai Mustolih, seorang tokoh penyebar Islam di wilayah Banyumas, Jawa Tengah. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia dan memiliki nilai sejarah serta budaya yang tinggi.
Nama Saka Tunggal berasal dari ciri khas arsitekturnya, yaitu hanya memiliki satu saka tiang penyangga utama di tengah bangunan masjid. Dalam filosofi Jawa, satu tiang ini melambangkan keesaan Tuhan dan menjadi simbol persatuan serta kekuatan iman umat. Dengan demikian, Masjid Saka Tunggal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol perpaduan antara budaya lokal dan ajaran Islam yang mengakar sejak masa awal penyebarannya di Nusantara. Tradisi apa saja yang masih dilakukan di masjid ini? Di masjid hampir tiap hari itu kegiatan kecil ratiban itu dilakukan tiap hari antara maghrib sampai dengan isya subuh, itu tiap hari dilakukan sebagai kegiatan rutinitas pengisian masjid. Nah, di luar itu ada beberapa acara yang melibatkan cara menyeluruh cukup besar lingkungan masyarakat. Contoh kayak kegiatan Isra Mi'raj itu hadir datang, konsepnya luar biasa. Dalam waktu setengah hari, jam 6 sampai jam 12, pengerjaan pagar bambu namanya jaro. Nah, itu dikerjakan oleh ribuan orang, selesai dalam waktu setengah hari, sekitar mungkin panjang ribuan meter. Cuman dia pakai jaro yang dari bambu. Dari bambu itu memanjang dari sini sampai ke atas, samping-samping ribuan meter lah. Ribuan meter dikerjakan ribuan orang, selesai dalam sekitar waktu mungkin setengah hari. Dikerjakan oleh ribuan orang tadi yang datang dari wilayah sini, tetangga desa, tetangga kecamatan, tetangga provinsi, datang yang dijadikan sebagai konsep makanan. Kita intinya sebuah konsep ucapan syukur terima kasih pada Tuhan atas dunia ini yang telah memberi kehidupan baru kita. Intinya syukuran. Itu dibagikan itu dibagikan ya enggak, cuman dinikmati bersama-sama. Dinikmati bersama-sama tiap warga masyarakat. Jadi setiap keluarga itu ngasih hasil mereka sendiri, terus habis itu dimakan bersama. Mengasihkan enggak, menyuguhkan, menyediakan sebuah kesyukuran yang didoain bersama, kumpul bersama di hari itu. Sebelum acara syukuran kita berbersih kayak kuburan, pemakaman, terus lingkungan, jalan dibersihin dalam rangka kegiatan lingkungan ya gitu. Untuk bersama-sama selesai bersih tadi baru diadakan syukuran dan selesai. Saya melibatkan banyak orang begini. Kalau di masing-masing wilayah ada yang konsepnya nyembelih kambing, nyembelih sapi, kerbau, ya hanya kayak syukuran aja. Tapi bukan kewajiban, harus enggak. Ini syukuran dari itu. Siapa saja tokoh-tokoh penting yang ada di Masjid Saka Tunggal saat ini? Lalu bagaimana sistem juru kuncinya? Apakah gelar tersebut diwariskan secara turun-temurun dalam suatu keluarga atau tidak? Dan menyatakan wilayah Saka Tunggal ini kenapa ada 3 juru kunci yang dikenal orang sini mengatakan kunci lebah, kunci tengah, kunci gunung. Yang pertama juru kunci Sulam Dapur, yang kedua Sinung, yang ketiga Imam. Untuk Bapak sendiri?
Rasulani. Itu konsepnya keturunan dari masing-masing wilayah, cuma kita bertiga menjadi satu kesatuan untuk menindaklanjuti, meneruskan daripada apa yang ada, menjaga, meneruskan, melestarikan daripada apa yang ada kayak gitu. Dan menyangkut katakanlah konsep 3 rumah juru kunci tadi ada di belakang tanah faktor keturunan dahulunya, dan sampai saat ini pun masih menjadi saudara-saudara kayak gitu dari dulu hingga sekarang. Dan menyangkut katakanlah hal ketokohan ya sebagai juru kunci sekaligus menjadi tokoh masyarakat yang dalam hal tidak menjadi hanya sebagai juru kuncinya di tokoh, tapi ketokohan yang ada di masyarakat, di lingkungan juga sama peran penting menindaklanjuti apa yang ada kayak gitu. Apa alasan tiang utama masjid berada di bagian tengah? Apakah hal ini berkaitan dengan makna keseimbangan atau nilai-nilai tertentu dalam budaya atau kepercayaan masyarakat? Cuman konsepnya di situ ada nilai kekhasan satu tunggal tadi dengan ukiran seni khas Majapahit yang sangat kata para peneliti, para arkeolog itu sejarawan. Cuman keberadaannya kayak apa kan kata mereka beliau bahwa punya ciri khas bahwa ukiran Majapahit tunggal itu ya karena berbentuk ukir dengan seni ukir seperti itu menandakan bahwa itu adalah seni ukir khas Majapahit kayak gitu. Namanya katakan logo yang di tengahnya ada angka dari berapa angka? 1288. Iya, 188. Cuman angka tersebut saya kurang paham, kurang tahu sebagai angka tahun ketika tahun Masehi, Hijriah, Saka atau apapun kurang paham, kurang tahu. Ketika angka itu untuk apa juga kurang paham, kurang tahu. Cuma tahunya di dalam satu itu ya ada angka kayak gitu dan ada huruf yang saya kurang paham, kurang jelas karena konsepnya saya hanya melihat, gak meneliti konsepnya dalam hal ini aslinya kayak apa, cuma berdasarkan cerita tadi yang saya sampaikan leluhur dan orang tua kayak gitu yang saya dengar dari beliau-beliau kayak gitu. Terima kasih Bapak. Nah, dari hasil kunjungan dan setelah berbicara dengan narasumber kami, Masjid Sakat Tunggal ternyata bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga simbol keberagaman dan keharmonisan budaya di Indonesia. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang pentingnya pelestarian budaya dan sejarah yang ada di sekitar kita. Terima kasih sudah menonton. Kami dari kelompok 9 dan kelompok 10 pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun perbuatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.